Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'du. Para jemaah Masjid Al-Maghfirah, mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat wal afiat, panjang umur, berkah lan sedayanipun. Kali ini kita dari Kitab Bulughul Maram niku mempelajari yang namanya Kitabul Musabaqat atau bab berkaitan dengan lomba. Lomba niku terus pundi dalam pandangan Islam napa malih beberapa hari sebelum 17-an kalau ini MUI Pusat niku sempat menyampaikan fatwa terkait dengan aturan perlombaan. Saat menika kemudian disampaikan bahwa hadiah dalam perlombaan, kalau hadiah niku diambilkan dari uang iuran atau dari penjualan kupon, maka kemudian masuk dalam sistem perjudian. Maka banyak yang terkejut, banyak yang kemudian menganggap niku sebagai macam-macam. Maka kalau kali panjenengan mempelajari niki secara fikih, kita akan mengkaji menika. Kemudian berikutnya juga dari MUI Pusat yang kemudian terus menjadi ramai perbincangan soal hiburan terkait bapak-bapak yang ketika enten karnaval, enten pawai niku pakai dasternya istrinya, pakai macak perempuan dan lain sebagainya. Maka dalam hal niki terus pundi kacamata fikihnya, pundi batas mana kula kali panjenengan di dalam Islam niku diperbolehkan dan mana yang kemudian berlebihan sehingga perlu diwaspadai. Kemudian yang ketiga, tasik rame mawon niki tapi ten Surabaya boten enten, yakni soal son horeg niku masih terus wonten mawon dan kita akan mempelajari. Kita awali dengan fikih namanya yang berkaitan dengan fikih perlombaan. Terus pundi di dalam Islam, apakah ada jenis perlombaan napa mawon yang kemudian di zaman Nabi ada lan sak piturutipun. Pertama niki ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 60, Allah dawuh wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan siapkan Allah untuk menghadapi mereka. Saat niku umat Islam tentu menghadapi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin. Ketika berperang oleh Allah, Nabi dan para sahabat disuruh mempersiapkan kuda untuk kemudian dipacu, dilatih. Kemudian tidak hanya kuda tetapi juga kekuatan saat niku adalah memanah. Maka peperangan yang dulu kira-kira dapat mendukung terhadap jihad niku diperlombakan. Maka di zaman Nabi niku yang diperlombakan niku memanah, memacu kuda, ketangkasan-ketangkasan yang sekali lagi perlombaan seluruhnya untuk menunjang, untuk mendukung terhadap jihad. Tapi untuk hari ini nggih pun boten wonten niki, Pak. Kula kali panjenengan untuk medan tempur sudah ada wilayah sendiri. Jadi dulu sejak masa Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Umar niku dipilah mana militer, mana sipil. Jadi dulu di masa Sayyidina Umar sudah tidak bisa orang ingin daftar ingin perang boten saged. Sudah kemudian dipisah mana yang wilayahnya orang-orang untuk berada di medan perang dan yang tidak niku pun dipisah sejak Sayyidina Umar. Nek sakniki nggih pun ngeten niki, Pak. Sakniki sudah pun enten napa namine militer, militer pun enten. Cuma niki guyonan mawon nggih, kula kali panjenengan bagaimana cara membedakan mana itu angkatan laut, angkatan darat dan angkatan udara. Kalau keseharian diketahui dari seragamnya, Pak. Tapi kalau malam hari kan tidak tahu kita. Maka cara membedakan niku, melihat tentara niku adalah dari ucapan terima kasihnya. Kalau beliau mengatakan terima kasih sedalam-dalamnya, niku berarti angkatan laut niku, Pak. Karena
biasa berada di kedalaman laut. Kalau dawuh terima kasih setinggi-tingginya berarti nopo Pak? Angkatan udara mun sami semerep. Kalau terima kasih sebanyak-banyaknya nopo Pak? Nggih angkatan darat, nggih angkatan darat niku kan banyak jobnya, jadi sebanyak-banyaknya. Tapi nek polisi dereng semerep kula, nggih polisi niku terima kasihna nopo di belakangnya dereng semerep. Allah saya Muhammad. Niki guyonan lawas niki Pak, tapi boten nopo-nopo kalau sekedar disampaikan mawon. Mantun niku Nabi ketika memotivasi para sahabat untuk berlatih memanah, Nabi dawuh mekaten, "Urmu Bani Ismail, wahai kalian orang-orang Arab keturunan Nabi Ismail, belajarlah memanah. Fa inna abakum kana ramiyan." Dulu bapak kalian, kakek kalian Nabi Ismail itu seorang pemanah. Maka kula kali panjenengan enten olahraga niku diantaranya memanah. Nah, sebagian ada yang menyebut memanah niku olahraga sunnah, Pak. Tapi nggih, apakah bulu tangkis yang lain kemudian olahraga bid'ah nggih boten juga nggih. Jadi dulu di zaman Nabi olahraga niki keranten sekali lagi konteksnya adalah untuk keahlian menunjang di dalam jihad. Jadi kalau kali panjenengan niki kula nate nggih di salah satu tempat niku ternyata memanah niku tidak semudah dan tidak segampang yang kita bayangkan, Pak. Tasik perlu enten latihan nggih, ketitisan, kemudian perlu beberapa kali untuk berlatih nggih. Tapi sak niki sepindah malih ada di beberapa tempat niku Pak. Mantun niku di zaman Nabi niku Nabi memiliki kuda Pak. Nah, Nabi niku pernah mengikut sertakan kudanya Nabi, kudanya Rasul untuk ikut dalam perlombaan. Dalam riwayat Imam Bukhari menika ada di satu daerah namanya Hafya di Madinah niku ada perlombaan kuda. Maka Nabi mengikut sertakan kudanya untuk diperlombakan. Karena kuda niku sekarang mahal, Pak. Maka kula kali panjenengan boten enten olahraga kuda niku. Kecuali di beberapa tempat nggih. Kula nate di Pondok Temboro. Di Pondok Temboro niku ada nggih tempat untuk berkuda. Untuk diperlombakan juga. Bahkan kalau saniki pacuan kuda malah mahal niku, Pak. Jadi pada intinya kula kali panjenengan cara sakniki dengan bersepeda ngoten niku. Dengan gerak jalan lan sak piturutipun atau mungkin sebagian niku ke tempat fitness nggih, ke tempat gym. Kalau terlalu sering ke tempat gym, Pak, dan jadi ustad nanti disebut dengan Ustad AA Gym nggih. Tapi sanes Ustad AA Gym sanes nggih. Niki sing AA Gym niki sing napa namine yang pakai alat fasilitas gym menika. Allah sholli ala Muhammad. Mantun menika soal hadiah, apakah sudah ada sejak zaman Nabi? Pun wonten. Niki dalam riwayat Imam Ahmad ketika Nabi juga mengikut sertakan kuda beliau untuk perlombaan, Anas bin Malik ditanya, apakah dulu ketika Nabi ikut serta dalam perlombaan kuda tersebut ada hadiahnya? Beliau menjawab iya, sudah ada hadiahnya niku. Ada hadiah yang diberikan. Cuma nanti enten kriteria nggih. Ada beberapa syarat sehingga kemudian kula kali panjenengan memahami secara fikih. Bagaimana dengan Nabi? Apakah Nabi niku juga berkenan melakukan olahraga? Nah, niki ada satu orang namanya Abu Rukanah, Pak. Sebelum masuk Islam, Abu Rukanah niki sosok yang kuat di Madinah. Beliau nantang Nabi untuk gulat, Pak. Menantang Rasulullah untuk gulat. Begitu bergulat di babak pertama, Abu Rukanah niki kalah. Lalu beliau bilang lagi, ayo Muhammad, gulat lagi, bertanding lagi sampai 3 kali. Sebelum ditandingkan, Abu Rukanah niki bertaruh.
Kalau saya kalah, saya memberi kambing. Kalau kamu kalah, kamu membayar kambing. Ternyata dalam pertandingan menikah, Nabi menang. Akhirnya Abu Rukana menyerahkan kambing. Tapi Nabi menolak. Nabi boten kerso. Nabi mengembalikan kambing milik Rukana. Nopo? Niku taruhan niku. Taruhan niku ada dari dua orang. Ada dari dua orang. Yang kemudian setelah bertaruh ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Karena sistemnya niku adalah sistem taruhan, oleh Nabi dikembalikan. Nabi boten mendet, Nabi tidak mengambil. Nah, maka saking hadis inilah, dari hadis inilah hadiah niku diatur. Terus pundi pengaturan hadiah, maka kula kali panjenengan sistem hadiah niku jangan sampai dengan cara sistem taruhan atau perjudian. Yang kula kali panjenengan perlu ketahui, judi niku Pak tidak hanya berada di kasino. Judi niku tidak hanya berada di dalam meja orang-orang yang melakukan judi, orang-orang yang melakukan judi dengan angka besar. Tidak hanya itu saja. Atau tidak hanya yang terlibat dalam judi online. Memasukkan koin, memasukkan uang, dipertaruhkan, tidak hanya itu saja. Tetapi niki, kalau ada orang berlomba, orang yang berlomba niku mengeluarkan uang, ataukah peserta gerak jalan diberi kupon, lalu kuponnya niku diperjualbelikan, peserta sama-sama bayar 5.000, 10.000, lalu ternyata nanti dari mereka yang bayar hanya beberapa orang tertentu yang mendapat hadiah. Niku namanya sistem totoan. Niku namanya sistem perjudian. Niku adalah sistem yang kemudian cuma dibungkus di dalam acara gerak jalan, dibungkus di dalam acara nopo mawon yang kemudian seolah-olah bukan judi, tapi sistemnya niku. Sistem ada orang yang bayar, lalu kemudian salah satunya yang mendapat keuntungan besar. Niku adalah sistem perjudian. Maka terus pundi kula kali panjenengan. Jadi jangan dikira sistem judi niku yang cuma miliaran, yang ratusan juta, puluh boten. Sistem niku sistem sama-sama ikut, sama-sama bayar, lalu salah satunya yang mendapat keuntungan rice cooker, keuntungan kulkas, niku yang disebut dengan sistem judi. Nah, terus pundi jalan keluarnya? Nah, jalan keluarnya niki, Pak. Pertama, kula kali panjenengan, kalau hadiah itu dari donatur, hadiah niku dari sponsor, dari pihak ketiga, paling aman niku, paling sae niku. Karena di situ tidak ada yang dipertaruhkan. Jadi misalnya ten rungkut niki enten gerak jalan, kemudian hadiah niku dari abah sinten, kemudian abah yang lain nyumbang untuk kulkas, saya yang nyumbang untuk noponang ini tempat nasi ataupun sepeda atau kipas angin, saya yang nyumbang, paling sae niku. Maka untuk iuran warga atau pembelian kupon niku untuk teknis, ini operasional, untuk noponang ini konsumsi, untuk sewa tempat, untuk sewa sound dan lain sebagainya. Nah, maka kalau hadiah niku dari pihak ketiga, paling sae, paling aman. Terus pundi kalau tidak mendapatkan donatur, kalau tidak ada orang nyumbang untuk pialanya, untuk hadiahnya, maka caranya niki, Pak. Iuran yang kemudian diambil dari warga ataupun yang dibelikan dari pembelian kupon niku, maka cara untuk menggugurkan adalah menghadirkan satu orang. Satu orang niku boleh jadi satpam diikut sertakan, atau Pak RT ataupun panitia. Semua warga niku membeli kupon kecuali panitia. Maka keberadaan satu orang niki atau beberapa orang niku wau sudah menggugurkan sistem perjudian. Keranten nopo? Karena tidak lagi ada yang bertaruh. Tadi warga yang membeli niku kan kalau tidak ada satu orang yang tidak bayar,
berarti niku sistem taruhan, Pak. Tapi kalau kemudian di situ ada satu orang yang dia tidak membayar dan sama-sama berpeluang mendapatkan, maka sistem perjudian niku sampun tidak ada. Nah, niki namanya rekayasa hukum niki namanya. Rekayasa supaya terlepas dari sistem perjudian. Kemarin kula menyampaikan niki di salah satu tempat. Ada yang bilang, ngakali ngoten niku napa boten ngakali pangeran. Aduh kok cek kerengi sampean niki, Pak. Nggih. Jadi ngeten niki dianggap melepaskan diri dari sistem perjudian, dianggap ngakali pangeran. Oh boten, niki boten ngakali pangeran, boten. Jadi cara merekayasa hukum ngeten niki, kalau totoan, kalau niku bertaruh niku jelas-jelas haram, jelas-jelas niku tidak dibenarkan. Tetapi ketika kemudian melakukan satu rekayasa yang sampai lepas dari sistem perjudian, maka niku boten napa-napa. Dalam kacamata fikih, terus sepindah malih kula kali panjenengan niku jalan keluarnya mekaten. Jalan keluarnya mekaten. Sepindah malih kalau niku sama-sama bayar dan ada untung-untungan bagi salah satu peserta, niku namanya sistemnya adalah sistem judi dan taruhan. Mantun niku kula kali panjenengan kula yakin nggih bapak-bapak yang ada di acara karnaval, di acara nopo pawai, mereka niku tujuannya untuk lucu-lucuan mawon nggih. Jadi pakai kebaya untuk model perempuan ngoten, atau kalau perempuan berpenampilan tomboy. Napa tomboy niku, Pak? Nggih, ke laki-lakian, feminis tetapi ke maskulin arahnya nggih, ke arah maskulin. Niki sebaliknya. Niki bukan cuma maskulin, niki Mas Darno, Mas sinten mawon ngeten niki memakai pakaian seolah perempuan. Tapi kula yakin niki tujuannya cuma lucu-lucuan mawon. Buktinya setelah acara niku mereka kembali ke maskulin lagi, kembali ke model jantan lagi. Cuma ngeten niki, Pak, untuk lucu-lucuan niku kula kali panjenengan masih banyak kostum lain. Coro Jakarta niku enten kostum ondel-ondel, enten kostum napa namini zaman kita kecil dulu Power Ranger Satria Baja Hitam nggih. Ndak nemu baja hitam nggih besi tua napa-napa ngoten niku lho, Pak. Niku kan saged mawon untuk dibuat lucu-lucuan keranten. Kalau sampai memakai ciri khas pakaian perempuan, Nabi boten remen. Niki dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi dawuh, la'ana Rasulullah ar-rajul, kata Abu Hurairah nggih. Nabi niku melaknat niku dalam arti apakah kemudian masuk neraka, boten. Niki maksudnya adalah antisipatif. Antisipasi agar orang umat Nabi niki tidak melakukan yang memakai pakaian perempuan atau perempuan yang memakai pakaiannya laki-laki. Terus pindah malih kula kali panjenengan enten batasnya. Napa malih, Pak, kalau niki di tempat sewa nggih, kalau di tempat sewa niku tasik ketinggal, tapi kadang malah ada yang dipakai niku napa daster milik istrinya, Pak. Kalau daster milik istrinya niku nggih pun napa namine pun sobek-sobek ngoten niku, pun bolong-bolong, bahkan warna batiknya sudah luntur semua niku. Jadi sekali lagi tidak diperbolehkan. Niku kula kali panjenengan enten batasan dan enten yang jangan sampai dilanggar. Apalagi, Pak nggih, kula tanggap, Pak, kalau istri panjenengan kalau keluar niku macak napa boten, Pak? Macak nggih, ada arisan ke mall, macak napa boten? Giliran di depan suami, giliran tidur, macak napa boten? Nah niki kula kali panjenengan juga perlu mengingatkan ke istri, macak niku jangan cuma ketika keluar, tetapi ketika bersama dengan suami juga mempercantik diri. Bahkan tujuan mempercantik diri niku untuk membahagiakan suami.
Jangan sampai istri kita niku keluar niku macak pakai minyak wangi, giliran di kamar pakai minyak angin, Pak. Nah, ini yang menyebabkan suami napa namine ini ndak betah tidur di kamar. Jangan sampai istrinya niku napa namine yang dipakai pengharum tubuhnya kalau keluar niku pakai Rexona. Tapi kalau pakai suami bersama suami pakai Remason. Nah, niki kasihan suaminya nggih. Atau niki kalau keluar minta diantar ke skincare, tempat perawatan nggih, tempat skincare. Tapi begitu di dekat suami yang dipakai fresh care, Pak. Nah, niki juga napa namine tirang sae nggih. Jadi justru kula kali panjenengan menjaga keharmonisan niku saat bersama dengan suami. Nah, saat niki son horeg niki, Pak. Niki pun setahun niki nggih, sudah setahun. Tahun kalau ini alhamdulillah sudah berkurang. Saat niki enten momentum karnaval ngeten niki kumat malih, Pak, ramai lagi, Pak, nggih. Awalnya niku dos pundi? Ketika MUI Jatim riyen melakukan sosialisasi, jadi MUI niku ingin membatasi, Pak, ingin mengatur, mengatur keberadaan son horeg dan juga yang lainnya niki. Jadi saya dapat cerita niki saya dapati dari MUI MUI Kabupaten. Kata beliau niku mekaten, ini dulu awalnya di Malang niku enten kerusuhan antara supporter dengan aparat kepolisian, ten Kanjuruhan. Enten bal-balan niku, Pak nggih, enten bal-balan tapi kan berakhir ricuh. Dari supporter niku jatuh korban. Nah, kemudian setelah acara sepak bola niku, supporter niku mancing-mancing, Pak. Di luar arena niku mancing yok nopo ada bentrok lagi dengan aparat. Nah, saat niku Kapolresnya ngertos tahu, oh ini mancing-mancing, sama Kapolresnya niku disuruh menahan diri. Aparat menahan diri, jangan terpancing, jangan emosi, khawatir jatuh jebakan kerusuhan berikutnya. Nah, di antaranya, Pak, supporter niku sing mancing niku adalah dengan membuat ngeten niki, dengan membuat son. Jadi son niku awalnya kecil, Pak. Awalnya kan pickup atau truk kecil-kecilan. Karena dia tidak ditertibkan, akhirnya jadi besar, Pak. Sak niki truk Masya Allah, Pak. Sak niki truknya niku lewat gapura ini sing didodol niku. Karena sudah terlanjur menyewa dan mahal niku. 30 juta, kalau niku yang mahal malah sampai hampir 100 juta ngoten niku. Disebut horeg niku nopo karena bergetar. Nah, ketika ingin diatur niku mereka membantah. Loh, itu yang solawatan itu pakai son horeg juga kok itu. Kenapa yang solawatan atau yang pengajian tabligh akbar diperbolehkan, giliran son horeg kok tidak boleh? Kalau yang tabligh akbar, yang solawatan, itu tidak sampai meruntuhkan gentengnya orang, Pak. Tidak sampai memecahkan rumah kaca orang. Tapi ini son horeg beda. Maka sepindah malih kula kali panjenengan perlu diatur dalam hal niki. Waktu kami membahas, kami menghadirkan seorang profesor, guru besar di bidang THT, Prof. Nyilo namanya. Prof. Nyilo niku yang menyampaikan data niki. Kemampuan manusia niku, Pak, telinga niki niku adalah 85 desibel. Itu pun dalam sehari maksimal 8 jam. Lebih 8 jam berpotensi mengganggu kerusakan di bagian dalam, Pak. Sementara ketika son horeg niku 120 desibel. Niku nek jenengan ada alat pengukurnya niku buanter sanget niku, Pak. Jadi kemudian niki pun enten aturani. Jadi pinginnya dari MUI saat itu ditertibkan. Tidak dengan gampang lewat di depan rumah orang, di perkampungan, lan sak piturutipun.
Kemudian niki dampaknya tentu adalah kebisingan, kemudian kerusakan termasuk gangguan pendengaran. Nah, bahkan niki ancaman ini kan ketulian. Dalam kondisi kasus tertentu ada yang mengalami tuli. Prof Nilon niku menyampaikan data enten niki napa namini uji coba ke hewan, Pak. Hewannya niku kemudian menjadi tuli. Nah, salah satu pemilik sonhorek niku membantah. Bu dokter, saya ini 10 tahun di depan sonhorek. Saya ndak budek. Napa budek niku, Pak? Dalam ndak tuli. Jadi membantah ngoten. Dokter sing ngoten kalau dokternya juga pinter, beliau menjawab, tidak semua orang atau masing-masing orang niku memiliki perbedaan kekebalan terhadap bunyi keras. Orang yang bekerja di sonhorek mungkin sudah terbiasa, Pak. Sudah terbiasa sehingga muncul kekebalan, muncul coro tiang Jawa menter. Nek pun menter nggih napa malih pancen pun kuat. Sama dengan panjenengan ketika kemudian ke kolam renang. Ada perenang, Pak. Ada perenang, Pak, perenang profesional, kuat berjam-jam di air. Jajal kalau kali panjenengan ke air 2 jam, langsung pilek sedoyo niku. Napa? Daya menternya, aduh kok daya menternya niki. Napa Indonesia niku, Pak? Daya kebalnya beda. Demikian halnya dengan mereka ngeten niki memiliki kekuatan tertentu. Niku pandangan medis yang beliau sampaikan. Nah, sak niki fikihnya, Pak. Ini sak niki pun koyo ngeten niki pun napa namine subwoofernya sing garai jedur-jedur ngoten niku kalau dulu dibatasi 4, Pak. Sak niki pun lebih. Kadang 8, kadang 10. Ini karena kata pemilik son, loh kami disewa itu bukan bunyinya, tapi sensasi jedar-jedurnya niku. Alasannya mengatakan kata pemilik son. Jadi kami ini sesuai permintaan. Ini berarti kalau kali panjenengan, ini berarti masyarakat kita, Pak. Masyarakat kita yang kemudian menghendaki semacam itu. Tapi nggih kembali, permintaan masyarakat kan karena penyedia layanan niku menyediakan sing ngoten. Nah, jadi pun enten timbal balik dari penyedia dan juga masyarakat menika. Maka secara fikih al-istimal ghairul mu'tad wa tarattaba dararun lil ghair. Penggunaan di luar batas kewajaran lalu kemudian dapat menyebabkan bahaya bagi orang lain niki boten pareng. Nggih, boten pareng. Kula kali panjenengan dalam hal ini penggunaan media pengeras suara. Terus pun dengan masjid. Masjid niku sebenarnya empun enten aturane, Pak. Empun enten aturan penggunaan sound system di dalam dan di luar. Niku pun zamane Pak Harto. Zaman Pak Harto Menteri Agama niku pun mengeluarkan edaran. Niku sak semerep kula 10 menit atau 15 menit sebelum sholat. Niku baru diperbolehkan keluar. Tapi kemudian setelah itu sound dalam. Di masa Menteri Agama sebelumnya, niku nate menghidupkan peraturan menteri niku. Disebarkan, Pak. Akhirnya dituduh ini menteri anti-Islam. Lu boten anti-Islam para menteri ya. Pun enten aturan. Makanya kalau di perumahan kan boten enten niku, Pak. Puji-pujian yang sampai nopo namini keson luar atau zikiran yang kemudian pakai son luar paling azan mawon. Jadi niku sebenarnya wonten niku. Nah, cuma nggih ngoten niku napa langgar niku pun kadung terbiasa pakai son luar. Sebenarnya niku bisa mendatangi Pak RT atau Pak RW. Pak RW, ini rumah saya di dekat musola. Musola ini kadang anak kecilnya yang menjerit-jerit, yang ramai. Niku jenengan kantun download niku jenengan di Google pun enten aturan penggunaan pengeras suara masjid musola. Niku pun enten. Jadi tidak hanya masjid musola, tapi semua agama.
bagi semua agama niku enten aturani jam pinten mawon, jam waktu ibadah nopo mawon diperbolehkan niku wonten nggih. Jadi riyen niku pernah di zaman Pak JK. Jadi Pak JK niku di Makassar niku rupanya rumah beliau dekat masjid. Niku 1 jam sebelum subuh pun dinyalakan. Bagi sebagian orang mungkin pun sekecoh 1 jam sebelum subuh bisa beribadah. Tapi bagi sebagian yang lain boleh jadi baru pulang bekerja lalu terganggu. Niku caranya niku mendatangi takmirnya, mendatangi RT RW-nya, napa namanya meminta pengertiannya gitu, untuk kemudian diatur. Kalau niku di perkampungan mungkin boten masalah Pak. Ten kampung niku pun biasa. Tapi kalau kali panjenengan yang di perumahan yang heterogen ngeten niki niku bisa diatur dengan napa namanya dengan bicara ya napa amrih saini atau yang terbaik untuk diputuskan. Saking kula cekap semanten, monggo ada waktu sampai menjelang atau sesudah terbit matahari. Monggo Pak, baik seputar masalah niki atau masalah yang lain, saya persilahkan. Saged dimangertos napa boten niki Pak? Nggih, monggo. Ada mic-nya ten mriku. Lho kok sami lemes sedaya niki napa niki? Napa keranten kuwatir horeg niku? Atau lanjut tema yang lain? Terus nanti? Oh lanjut mawon nggih. Ya, sakniki tema ringan pun. Sakniki tema ringan terkait dengan karena benjing kula kali panjenengan hari Selasa niku Maulid Nabi nggih. Kula kali panjenengan perlu napa namine terus pundi masalah niki khilafiyah ataukah bukan atau terus pundi. Sejenak kula kali panjenengan mekaten. Ada di beberapa kajian niku sering dawuh ngeten. Mekah itu tempat kelahiran Nabi. Lah di Mekah sendiri ndak ada Maulid Nabi niku. Yang dipotret zaman sakniki. Kalau zaman sakniki nggih boten enten dilarang Pak. Keranten pemerintah Arab Saudi mengikuti pendapat ulama salafi tidak diperbolehkan Maulid niku. Tapi sejenak kula kali panjenengan mengkaji literatur, mengkaji sejarah. Niki kula kali panjenengan tentu sami semerep adalah kota Mekah. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Jubair. Imam Ibnu Jubair niki seorang ulama traveler, terosak niki nggih. Banyak berkunjung ke berbagai negara. Lalu suatu ketika beliau niki sampai di Mekah. Ketika sampai di Mekah beliau menjumpai saat niku sekitar tahun 579 atau sekitar 1100 Masehi, beliau menjumpai tempat kelahiran Nabi yang ada di Mekah niku dijadikan tempat dikunjungi banyak orang ketika hari Senin di bulan Rabiul Awal. Jadi mereka berkunjung ke rumah kelahiran Nabi, lalu mereka membaca sholawat dan meriku, mereka mengunjungi dan sak piturutipun. Niki data kitabnya, data kitabnya niki sekitar 1180-an niki. Sejarawan niki dari Andalus niku nek cara sakniki nggih pun menjadi Spanyol. Imam Ibnu Jubair niki kemudian menceritakan bagaimana di bulan Rabiul Awal orang-orang niku berkumpul datang ke rumah tempat di mana Rasulullah dilahirkan. Mantun meniko ada Ibnu Battuta. Ibnu Battuta niki sama ulama dari Maroko. Beliau niki juga petualang dari satu negara ke negara yang lain. Bahkan kalau
Ibnu Battuta niki pernah sampai ke negeri Pasai, pernah sampai ke Sumatera. Jadi beliau mencatat di dalam kitab beliau, sekedap dan memiliki kula dalu juga mencatat, tapi dalam catatan lama gitu. Jadi Ibnu Battuta niki ulama dari Maroko, sekitar Al-Maghrib mereka, perbatasan antara Asia dengan Afrika gitu. Lalu kemudian beliau melakukan rihlah, melakukan perjalanan. Sampailah beliau ke sebuah negeri mulai dari Cina. Dari negeri Cina terus kapal beliau niku berlabuh yang pada akhirnya nyampe ke Samudra Pasai. Di Samudra Pasai saat niku masih belum dikenal dengan Pulau Sumatera, masih belum. Tapi disebut dengan Ardi Jawa, Pulau Jawa. Mungkin Krakatau saat niku dereng meletus, jadi penyebutannya adalah penyebutan negeri Jawa saat niku. Beliau melihat sampun enten seorang raja, seorang sultan di Samudra Pasai niku. Kata beliau, penduduknya di wilayah Samudra Pasai niku adalah bermadzhab Syafi'i. Jadi di Indonesia niki mulai dari nenek moyang kita ratusan tahun yang lalu niku sampun bermadzhab Syafi'i. Nah, setelah dari Pulau Jawa niku Ibnu Battuta terus melanjutkan perjalanan sampai beliau haji, sampai beliau ke tanah suci. Begitu beliau nyampe ke kota Mekah niku beliau juga mencatat, ternyata di Mekah niku juga di tempat kelahiran Nabi, di tempat kelahirannya Nabi niki Pak. Jadi ada di napa namanya nek niki Mekahnya nggih, niku ada di belakang tempat sa'i. Di tempat sa'i naik ke atas niku kemudian ten mriki di sebelah kanan mriki nggih niku enten bangunan yang hari ini dikenal dengan maktab atau perpustakaan. Niku sejak beratus-ratus tahun para umat Islam niku meyakini niku adalah tempat kelahiran Rasulullah. Bahkan niki pun tertulis ten mriki. Nggih. Niki enten tulisan dilarang mendekat, dilarang macam-macam pun larangan niki. Tapi pada intinya sekali lagi dari dulu ten mriku sampun menjalankan maulid di tempat kelahiran Nabi. Niki juga kitab yang lain, nama kitabnya adalah Al-Jami'ul Latif. Terus kebiasaan umat Islam saat itu setiap Rabiul 12, Rabiul Awal, para hakim atau juga tokoh agama ahli fikih, mereka niku berziarah ke tempat kelahiran Nabi. Di sana mereka membaca sholawat, di sana mereka melantunkan pujian-pujian untuk Nabi lan sak piturutipun. Jadi dulu sekian ratus tahun ten mriku menjalankan dan tidak ada masalah dulu. Nah, niki ada yang menarik dari saudara kita, yakni para tokoh kita di Muhammadiyah. Dulu Muhammadiyah niku sempat membid'ahkan di perayaan Maulid Nabi. Tapi dalam beberapa tahun terakhir niki Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih mereka menyampaikan niki. Kata Majelis Tarjihnya, secara umum tidak ada dalil yang secara khusus memerintahkan, tapi juga tidak ada dalil yang melarang. Karena ini sifatnya tradisi, maka boleh-boleh saja. Jadi kecenderungannya dari Muhammadiyah saat ini boleh. Karena nopo, tidak ada dalil yang mengharamkan, sekaligus tidak ada dalil yang memerintahkan. Jadi bukan wajib, bukan sunnah. Ya nopo. Monggo, boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah selama tata cara pelaksanaannya niku tidak melanggar. Tidak melanggar enten napa namini hal-hal yang terlarang. Nek ngoten pandangan dari Majelis Tarjih sama dengan fatwa-fatwa ulama fikih lainnya. Di beberapa belahan negeri Muslim yang lain, di Mesir niku
tempat fatwanya adalah Darul Ifta. Dan niki beberapa negara yang tempat mereka memutuskan hukum Islamnya niku memperbolehkan. Bagaimana dengan Majelis Ulama Indonesia? Nah, niki menarik. Majelis Ulama Indonesia niku boten memutuskan perkara khilafiyah niku, Pak. Jadi di MUI ndak ada. MUI niku pro kemana boten enten. Untuk masalah yang semacam ini, MUI niku mengembalikan ke masing-masing ormasnya. Ormasnya melakukan, monggo silakan. Ormas satunya tidak, monggo silakan, tidak ada masalah. Kalau di Majelis Ulama niku tidak bersangkut paut dengan tema-tema khilafiyah meniku. Tapi kalau kali panjenengan coba melihat niki, apa sih sebenarnya substansi yang terdapat di dalam Maulid Nabi niku? Kalau tidak mau menyebut Maulid, apa sih isinya? Suatu ketika, Pak, Nabi niki ilustrasi mawon nggih, ilustrasi gambaran. Nabi niku mendatangi ada perkumpulan sahabat di Masjid Nabawi. Mereka berkumpul lalu duduk. Nabi tanglep. Ma ajlasakum? Kenapa kalian kumpul di sini? Kenapa kalian duduk di sini? Sahabat niki dawuh, jalasna. Kami duduk bersama wahai Nabi. Duduk bersama wahai Nabi. Nada Allah. Kami berdoa meminta kepada Allah. Wa nahmaduhu. Kami bersyukur memuji keagungan Allah. Atas kenikmatan Allah kami telah diberi anugerah panjenengan. Kami diberi anugerah panjenengan, kami mensyukuri. Nah, ketika kula kali panjenengan di majelis maulid niku kan dia donga memintanya kepada Allah, memuji kepada Allah. Atas nopo? Atas nikmat telah dikaruniakan di tengah-tengah kita seorang nabi namanya Nabi Muhammad. Selama isinya niku ngeten niki, lalu ada yang bersedekah berupa makanan, lalu kemudian ada yang melantunkan syair, niku boten masalah. Kecuali kalau pelaksanaan ini niku Pak kali mendem-mendem, kita pun menolak. Atau disertai dengan joget-joget, niku juga sama Pak. Nek kula nggih sama boten setuju. Tetapi bukan soal maulidnya, tetapi cara pelaksanaannya yang salah, yang keliru. Ayo napa malih Pak, niku kan wonten beberapa hari yang lalu niku. Enten Maulid Nabi, tulisane background Maulid Nabi, lalu ada biduan sing nyanyi, pakaiannya pakaian orkes. Wah niku kita pun juga mengecam dan menolak. Jadi sekali lagi niki kula kali panjenengan ada yang sama sekali tidak berkenan, ada yang berkenan dengan tata cara yang tidak sampai melanggar, ada yang kebablasan. Kalau yang kebablasan Pak sama-sama menolak. Jadi intinya mekaten. Niki sampun 5:30 Pak, niki pun enten bunyi napa wau namini? Bunyi alarm nggih. Pertanda syuruk. Ya napa? Tasih enten pertanyaan napa sampun cekap? Setunggal mawon Pak, setunggal mawon. Ranten pun memegang mic. Monggo Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Peringati Maulid Nabi, tapi ada musik. Merconnya itu pentasan. Biasanya kiai datang disambut dengan petasan. Itu apakah boleh Ustaz? Tidak. Matur nuwun. Bagaimana dengan niki berkaitan dengan kemudian disambut dengan petasan? Jadi bagi kulo petasan mercon niku membahayakan. Riyen niku kulo kan khutbah mriki nggih hari raya. Ulang kulo supe di daerah Rungkut mana niku kulo dihentikan, Pak. Ternyata di depan niku enten mercon.
cetar nggih. Napa malih nek Sidoarjo, tahun kalau wingi Idul Fitri kula niku di Sidoarjo, begitu pulang kula dihentikan. Ternyata di depan musala niku sedang dinyalakan mercon. Besar, Pak. Begitu bunyi jendar niku nyampe ke mobil. Waduh, mboten kuat kula. Jadi nek bagi kula petasan niku membahayakan. Meskipun sekian persen kejadian yang membahayakan, tetap potensi salah meledak, salah niku tetap nek bagi kula tetap boten pareng. Boten pareng untuk kemudian memperingati dengan cara menyulut petasan niku. Atau dengan cara yang lebih malam hari, Pak. Kalau malam hari misalnya ada peringatan ulang tahun kampus, lalu niku petasannya kembang apinya ke atas, niku kan niku relatif aman niku. Tapi kalau di tengah-tengah anak kecil, percikan apinya niku lebih madharat, lebih membahayakan. Terus yang sifatnya niku membahayakan monggo dikurangi. Kita ndak tahu, Pak, niku kena ke cucu kita, niku kena ke anak kita niku. Kalau kena niku bahaya, Pak. Bahaya, Pak. Jenengan semerep niku, Pak. Napa sepatu roda niku. Kan niku Surabaya kan musim-musiman niku. Jadi di daerah saya, di daerah mertua, di daerah jalan daerah Suramadu niku, Pak. Di gang niku tiba-tiba musim sepatu roda, Pak. Musim sepatu roda. Lalu ada anaknya takmir, Pak. Anaknya takmir Al-Islah, Masjid Perempatan niku. Niku pakai sepatu roda terus jatuh, Pak. Jatuh, kakinya patah, cuklek. Langsung sak kampung niku mendek sedoyo. Langsung mendek sedoyo niku. Jadi kalau ada insiden, kalau ada kecelakaan, niku baru terhenti. Lah kula kalipan jenengan masa mau nunggu enten sing celaka, ngoten lho. Kalau niku membahayakan. Jadi kasihan niku tiap seminggu, sepekan sekali niku ke dokter ortopedi. Nah, jadi sekali lagi kula kalipan jenengan hal-hal yang membahayakan niki napa namini dikurangi saestu, dihindari. Sebab kalau niku kena, Pak, ke anak kita niku akan menghilangkan waktu senang-senangnya, akan wong tuane nggih ngoten, kasihan terus lan sak piturutipun. Intinya yang membahayakan niku jangan. Matur nuwun niki sampun Padang, Pak. Jadi meskipun kita di Jawa Timur niki kita bukan Sumatera Barat. Kalau Sumatera Barat kan ibu kotanya Padang nggih. Niki Padang. Panjenengan punya teman yang dari Padang napa boten, Pak? Kalau bisa panjenengan memiliki teman yang dari Padang. Karena teman yang dari Padang inilah yang menolong kita nanti, Pak. Karena nanti di akhirat kita kan dikumpulkan di Padang, Pak. Padang mahsyar maksudnya, tapi kan enten Padang. Nah, jadi kempal dengan orang Padang niku insyaallah akan membantu kula kali panjenengan. Saking kula cekap semanten ngapunten niki yang terakhir niku guyon mawon. Matur nuwun menawi wonten kalepatan nyuwun agengi pangapunten, mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat wal afiat, panjang umur, berkah rezekinya, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari penyakit-penyakit berat lan lintunipun. Amin. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Maghfirah, mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat, panjang umur, berkah lan sedayanipun. Kali ini kita dari Kitab Bulughul Maram niku mempelajari yang namanya Kitabul Musabaqat atau bab berkaitan dengan lomba. Lomba niku terus pundi dalam pandangan Islam napa malih beberapa hari sebelum 17-an kalau ini MUI Pusat niku sempat menyampaikan fatwa terkait dengan aturan perlombaan. Saat menika kemudian disampaikan bahwa hadiah dalam perlombaan, kalau hadiah niku diambilkan dari uang iuran atau dari penjualan kupon, maka kemudian masuk dalam sistem perjudian. Maka banyak yang terkejut, banyak yang kemudian menganggap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Maghfirah, mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat, panjang umur, berkah lan sedayanipun. Kali ini kita dari Kitab Bulughul Maram niku mempelajari yang namanya Kitabul Musabaqat atau bab berkaitan dengan lomba. Lomba niku terus pundi dalam pandangan Islam napa malih beberapa hari sebelum 17-an kalau ini MUI Pusat niku sempat menyampaikan fatwa terkait dengan aturan perlombaan. Saat menika kemudian disampaikan bahwa hadiah dalam perlombaan, kalau hadiah niku diambilkan dari uang iuran atau dari penjualan kupon, maka kemudian masuk dalam sistem perjudian. Maka banyak yang terkejut, banyak yang kemudian menganggap ini